Halo guys, selamat datang lagi di channel Kelas Inno. Oke guys, pada video kali ini aku ingin tur kampus lagi bersama Mas Dandi. Ini dari Kang Ian juga yang masih kuliah di Polinema atau Politeknik Negeri Malang. Kita tanya-tanya nanti sambil jalan-jalannya bagaimana kondisi atau di Polinema ini seperti apa. Kita akan jelaskan per gedung atau per fakultas nantinya. Oke, kita lanjut langsung. Atau perkenalan dulu deh. Perkenalan aja deh dulu. Biar lebih kalian nanti kalau ada di Malang bisa langsung hubungi Mas Dandi. Oke, Dan? Oke. Ya, aku bahasa Kangen apa bahasa Indonesia? Terserah. Oh, terserah ya. Indonesia aja. Biar Indonesia nggak aja. kasih subtitle. Oke. Nama saya Dandi, asal dari Kangean Arjasa, Kampung Wakaf. Alumni SMA. Alumni SMA Sumenep sih, Oh. tapi SMP Kangean, SMP 1 Kangean. Oke. Di sini ngambil jurusan apa, Dan? Elektro. Wow. Elektro, prodinya itu jaringan telekomunikasi digital, JTD. Wow, hebat sekali. Jenius. Biasa aja sih. Jenius. Ya, merendah. Biasa aja. Oke, ini kemana langsung? Terserah. Ini. Oke, langsung ke ini aja ya. Lurus aja, nanti ke atas ya. Yuk. Oke. Shortcut. Nah, ini kok ada kayaknya gedung jurusan teknik kimia, ini apa sih, Dan? Ini kelasnya jurusan teknik kimia kan di Poltek itu ada kelas sama lab sama bengkel ya. Di sini kelasnya biasa disebut itu AO. Kan di sini nyebut kelasnya itu pakai huruf gitu. Ada AA, AW, AH, Ada AG. kodenya lah ya. Ada kodenya. Biar lebih mudah aja paling. Berarti ini bengkel sama kelas gabung di sini. Kalau kimia itu nggak ada bengkel. Dia cuma ada kelas sama lab. Ini kelasnya, labnya sebelah sana. Oh, berarti dipisah ya. Bisa. Kita boleh jalan dulu. Ayo. Sikat. Oke guys, jadi ini adalah gedung atau lab teknik kimia. Ya. Mas. Ya, yang sebelah tadi kan kelasnya, di sini labnya. Jadi ini labnya teman-teman. Gedung Aki. Nah, kalau kita lihat ke sana itu sebelah sana itu kayaknya ada lapangan basket ya. Ini lapangan basket bersama. Jadi dia bisa dipakai semua jurusan di sini. Oh, berarti semua mahasiswa bisa pakai ya? Di sini kan lapangan basket ada di sini sama di Grapol. Oh, ada dua berarti. Ada dua. Dan di sini juga ada Di sini lab apa namanya labnya? lab. Ini bukan parkiran. Bukan, ini labnya gedung AP. Di belakangnya itu ada parkiran, sebelah sana juga ada parkiran. Besar sekali, guys. Ya, Jadi kecil lah, lumayan lah. Kecil. Kalau dibanding kampus sebelah. Oh, jangan ya. Ya udah, Dan, kita lanjut ke sana aja, Dan. Oke guys, jadi ini adalah ada beberapa lapangan atau gedung. Nanti kita tanya dulu sama Mas Dandi dan kita minta penjelasan lebih detail ya. Oke Mas, ini kok ada lapangan ini fungsinya apa sih? Di sini ini ada mini soccer ya. Fungsinya ya buat main bola ya, bukan buat bulu tangkis ya. Berarti semua mahasiswa bisa dong? Ya, semua bisa. Di sini juga ada apa namanya? Buat lari ya. Lari. Ada tempatnya sendiri. Buat olahraga juga kan? Ah. Kalau ada ekstrakurikuler olahraga atau matkul, berarti langsung ke lapangan ini. Ya. Kalau kita lihat di sebelahnya ini ada gedung. Ini gedung apa sih? Di depan mini soccer ini ada gedung AH sama gedung AG. Ini AH, di sebelahnya itu AG. Di sini jurusan elektro. Biasanya kelas di sini sih, kelas. Kelas. Berarti labnya kalau elektro di mana? Kalau lab itu di sebelah sana tadi, yang pintu belakang. Pintu belakang tadi. Kalau yang AG itu apa? Elektro juga. Elektro semua. Di sini Telkom, prodi Telkom. Yang di AG itu prodinya elektronika sama listrik. Keren juga. Ini besar guys. Ini kalau kalian lihat gedungnya ini besar banget sampai ke barat itu panjang dan tingkat 3 kayaknya. Lantai 3. Lantai 3. Tapi pakai lantai bawah kan. Jadi kelihatan kecil. Kelihatan kecil. Ya, emang kecil sih, Bro. Ayo lanjut dulu Mas Dandi. Lanjut.
Oke guys, ini udah tadi dijelaskan kan gedung elektro ada 2 gedung, dan di sini kalau kita lihat di sana ada sepeda, tempat sepeda, entah ini gratis buat mahasiswa atau dosen. Nah, kita tanya dulu nih. Ini menarik juga sih, kampus ada fasilitas sepedanya gratis, guys. Oke, Mas. Ini gimana ini? Sebenarnya fasilitas biasa aja ya. Semua univ pasti ada lah. Mungkin bukan sepeda listrik. Ada beberapa lah yang nggak ada ya. Sepeda ini baru dibangun pas awal-awal corona paling ya. Jadi masih belum sempat dipakai bagi mahasiswa. Mungkin sebagian dosen pernah pakai ke ya keliling-keliling sini lah. Entah ke musola, ke masjid, maybe. Ini pakai listrik apa enggak sih? Pakai listrik. Oh, berarti Sudah hemat. ada ininya kan di panas sendiri. Berarti langsung dicas aja ya nanti ya. sekali. Mantap sih. Ini sangat inovasi yang terbaru, guys. Ini apa ya? Mengurangi polusi ya kan? Iya. Mengurangi polusi. Sebenarnya mau dibuat bus kan, tapi terlalu kecil kampusnya ya. Makanya dibuat sepeda aja gitu. Sekalian odong-odong ya kan? Odong-odong sih ya. Kecilan soalnya kampusnya. Oke, lanjut Dan. Nah, di sini kalau dilihat ada tempat apa ini listrik, tenaga surya, mungkin ini dipakai untuk lampu ya atau CCTV. Ini apa? Hasil karya anak mahasiswa listriknya sendiri. Entah itu TA mungkin. Ya, kepake sih buat nerangin kalau malam ini ya tulisan listriknya nyala. Mantap. Oke guys, jadi kita ini sudah ada di depan rektor atau gedung rektor dari Poltek Malang, guys. Nah, biasanya kan kalau Univ sama Poltek itu beda sih bahasanya. Biasanya kalau Poltek itu apa ya, Mas? Bukan rektor kan biasanya? Iya, kalau di Politeknik itu pakai direktur. Oh, direktur. Direktur. Terus Sekarang ke company gitu ya bahasanya? Maybe. Sekarang di Poltek direkturnya Bapak Awan. Bapak Awan. Jadi kita kemana? Kalau coba kita lihat dulu, ini adalah ada beberapa security untuk pengamanan. Ya. Karena ini adalah gedung yang paling utama dari Poltek ini, jadi keamanan yang harus kita perketat dari segi kesehatan dan juga ada sensor apa sih? Iya, di Senjata sini tajam gitu ya? bukan. Oh, bukan. Di sini kan tempatnya para petinggi ya, para petinggi Polinema. Nah, di sini ada sensor thermal sensor suhu, tapi dia nggak ini pakai kamera langsung kedetek. Jadi kalau kamu masuk sini, kamu harus bawa kartnya dulu. Ada nanti dikasih kart. Nah, pengambilan kartnya itu di sebelah depan di samping ATM tadi. Oh iya, ada. Nah, di sana juga ngasih ATM, cek suhu tubuh, cuci tangan dan sebagainya. Terus kalau memang suhunya itu memungkinkan untuk masuk, dia diperbolehkan masuk. Wow. Jadi ini adalah security-nya ini diperketat biar yang cuma berkepentingan aja yang bisa masuk ke dalam direktur ini, guys. Ya, gedung. Kita lanjut dulu kemana ini, Mas? Ini kok ada gedung besar juga. Boleh jalan juga? Boleh nggak Bapak? Ayo. Oke guys, jadi aku sudah ada di depan gedung besar ini. Entah ini gedung apa sih, fungsinya untuk gedung Graha Polinema. Ini fungsinya apa ya, Dan? Di sini ini kan gedung multifungsi ya, gedung ya bisa dibilang paling besar lah ya. Di Polinema ya? Nah, di dalam ini ada tempat bisa buat tempat basket, ada dibuat tempat wisuda, ada podiumnya juga, sama ada ini sih
perpustakaan. Ada perpusnya. Perpustakaan. Jadi di sini uniknya ada perpusnya tuh. Sebenarnya nggak hanya itu sih, Ah. ada apa ruangan yang lain di dalam. Oh, atau gini ya, apa per lantai itu apa beda-beda? Per lantai itu beda-beda. Kalau yang perpus itu ada di lantai berapa dan? Perpus itu dia di lantai 2, 3. Kalau untuk yang ruangan wisuda? Nah, Di bawah? di bawah ini kan dia dibuat tribun ya. Ah, Tribunnya sampai apa namanya 2 lantai tribunnya. Nah, Untuk wisuda kan biasanya di bawahnya kan. Ah, di bawah. Nah, di samping itu di tribun buat para orang tua, wali-wali. untuk ngelihat kita lah wisuda nantinya ya. Oke guys, jadi kita kan udah lihat tadi gedung Geraha. Jadi kalau kita lihat ke sebelah baratnya gedung Geraha ini ada jurusan administrasi niaga. Nah kita kan aku nggak tahu nih administrasi niaga itu seperti apa guys. Kita lihat tanya-tanya dulu sama Mas Dandinya. Ya. Ya sebenarnya saya juga kurang tahu ya administrasi niaga seperti apa. Saya kan jurusan elektro betul ya. lah Ya apa namanya tidak mengulik lebih dalam lah. Nah. Cuma punya teman kan di sini. Administrasi niaga ada lah, ada. Biasanya apa sih ini Mas? Masa nggak tahu sama saya? Ya admin mungkin. Keuangan. Nggak ngerti. Ya keuangan. Ngatur-ngatur keuangan kantoran. Iya buat biasanya. ini keuangan bisnis mungkin lah ya. Ini aku kan mulai tadi udah jalan-jalan nih Bu Lima, tapi nggak nemu parkiran yang tetap atau apa sih tempat istirahat atau kantin ya? Oh kantin. Kalau kantin di mana sih? Kantin di sebelahnya pas. Oh, ini ini. kantin bersama sama di depan juga ada kantin kecil. Oh, ini yang kantinnya di atas atau di bawah? Kantinnya di atas. Di Di sini juga ada tempat buat gym. Serius? Ada gym, ada parkiran di bawahnya sama ya wis sama tempat iki sih. Wirausaha, tempat wirausaha ada. Tempat gymnya itu digunakan mahasiswa atau dosen? Ya dua-duanya. Oh. Tapi untuk waktu penggunaannya ada waktu tertentu nggak buat mahasiswa atau dosen? Tiap hari nggak salah. Berarti Tiap hari. fan-fan aja lah ya, bisa Aja. semua. Mungkin kalau sekarang gara-gara Covid nggak ada yang kesana. Terbatas lah demi keamanan kan. Ya. Oke Mas, ini setelah ini ada lagi nggak gedung? Apa ya yang menarik? Aduh, tidak ada kayak. Ah, Oh, pasti mungkin ada ke lah. ini ya, apa namanya? Ke sebelahnya, ke Grater. Krater itu apa? Grater Graha Teateristik. Oke, ya oke lah kita lanjut nanti setelah ini ke gedung situ. Oke guys, jadi kalau kalian lihat di sini ada seperti stadion itu sih tempat duduknya. Entah ini fungsinya apa, kita tanya aja sama Mas Dandi. Oke. Oke. Ini namanya Gedung Graha Teateristik ya, Grater ya. Gedung Gedung AV. atau tempat? Kalau tulisannya sih gedung, ada gedung AV gitu. gedung, ya. Tapi orang-orang manggilnya Grater gitu. Kalau Graha. panggil stadion nggak apa-apa. Jadi tempatnya Grater ini di belakang gedung AA tadi. Gedung ini, gedung direktur, gedung AA. Pas di belakangnya gedung Grater. Jadi kalau kalian lihat di sini di bawah ini kayak ada lapangan gitu, tapi di sampingnya ini ada tempat duduk. Ya biasanya iki apa digunakan buat Penampilan, pertunjukan kegiatan mahasiswa gitu loh. Kan enak sih ada ininya, ada tribunnya, ada panggungnya Oh, sekalian. iya bagus sih itu ada panggung buat penghargaan ke Mas Dandi. Dilengkapi dengan lightning ya biasa lah ya, Lighting biasa. standar gedung-gedung pertunjukan. Oke deh Mas, ini setelah ini kemana ini? Kalau Setelah dilihat-lihat ini- sih gedung sipil lebih menarik. Oke, nggak apa-apa sih. Berlift enggak sih? Iya kan berlift, berlift. lift. Gedung sipil, gedung mesin di sana. Berarti nyatu kan? Nyatu. Oke. Oke.
guys, jadi kalau kita lihat di sebelah ini, di sekitar ini adalah bengkel. Tapi aku nggak tahu sih keseluruhannya ini bengkel apa aja. Jadi kita minta penjelasan sama Mas Dandi. Oke Dan. Kalau kita lihat dari itu ada bengkel apa sih di sana sebelah? Jadi di sini nih bengkel jurusan teknik elektro ya. Ada AJ ini bengkel elektronika. Terus di sebelah sini nih ada AK Bengkel listrik ya? Ya, bengkel listrik, AI, AL, ini Kalau AI bengkel itu apa? Telkom. Buat Telkom. Oh Telkom. Kayaknya di Oh, sana. yang AL ini lab, yang AI ini bengkel, dan di sini lab sama bengkel. Kayaknya di sana ada lambang Pertamina itu apa sih? Di sana itu tempat aula Pertamina buat ya tempat-tempat pertunjukan lah ya. Pertunjukan. Berarti mahasiswa di sana juga. Ya, buat di kegiatan kemahasiswaan lah di sana. Aula Pertamina. Ya, seperti itu. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Oke guys, jadi kita udah jalan-jalan. Capek juga ya. Ini haus. Ya lumayan. Kalau kalian lihat ini adalah gedung terakhir kita yang akan kita tur. Ini besar sekali. Kalau kita lihat itu di depannya ada jurusan teknik sipil. Tapi jadi pertanyaan, apakah ini gedung sipil semua atau gimana ya Mas? Bisa dijelasin? Tidak semua dipakai buat sipil sih. Di sini juga ada TI, sipil sama mesin ya, mungkin mesin. Oh berarti dibagi-bagi juga ya? Dibagi-bagi juga. Tapi kalau 3 jurusan ini ya cukup besar sih. Ya, Wow, ini lantai. Kalian hitung aja ya nanti. ya 3 jurusan. Kalau 3 jurusan sih ya dibilang kecil ya ini ya. Harusnya ya lebih besar lagi. Gitu. Oh, Kan dipakai 3 jurusan. ini besar loh. Ini cuma kelasnya. Yang tadi itu adalah bengkel buat Untuk mesin tes sipil itu bengkelnya di belakang, sipil di belakang ini. Untuk Tapi yang di sebelah itu apa sih? yang di sebelah yang di bawah itu bengkel buat mesin. Oh, mesin. Sama ada lagi di belakang ini nih ada buat tempat pesawat jurusan Pesawat prodi GMF. itu baru apa gimana? Kok baru dengar? Itu jurusan dulu itu masuk jurusan elektro. Oh, elektro. Jurusan elektro. Cuma bisa gitu Tapi ya? dia kerjasama sama Garuda Indonesia. Keren loh, Garuda Ada Indonesia. pesawatnya di belakang buat ya praktek lah. Ini juga kerjasama sama Pertamina dan PLN loh guys. Jadi kalian yang pengen kalau di sini nanti kita tanya dulu. Kalau dilihat di atas itu masih dibangun ya, itu Ya, itu gedung apa sih? Setahu saya sih mungkin gedung ini ya buat mesin ya. Gak ngerti lagi ya. Tapi itu di belakangnya ini kan? Nah, belakang ini. Dibuat sama. Oke Mas Dandi, karena ini adalah video terakhir atau tag terakhir. Nah, aku mau nanya biaya hidup di Malang atau biaya kuliah di Politeknik dan biaya untuk tempat tinggal ya. Boleh dijelasin nggak buat teman-teman yang siswa atau siswi dari kalian yang mau kuliah di Kota Malang, khususnya di Politeknik? Jelas. Kalau biaya hidup itu kan tergantung mahasiswa sendiri ya. Dia punya pola hidup seperti apa. Atau Kebutuhannya boros, kan iya kan tiap orang beda-beda kebutuhannya kan. Kalau di rata-rata mungkin 1 sampai 2 lah ya. Standar lah mungkin ya, standar lah 1 sampai 2. Soalnya kalau makanan di sini kayaknya murah banget sih. 10 15 lah. Iya, Itu udah dapet teman-teman. dapat. Tapi tergantung kalian sih. Kalau ya gengsian makannya ya udah. Kalau terus ya. iya, kalau emang ini mungkin makan-makan di warung. Kalau untuk kosan nih tempat tinggal di sini. Kosan itu berapa ya? Mungkin sekitar 4 sampai 5 lah ya, 4 sampai 5. 4 sampai 7 lah sebelah sini ya. 400-an ya? 4 juta, 4 juta per tahun. Oh, per tahun. Per tahun. Kalau dikalkulasikan per bulan itu gimana? Ya 350-an sampai 600 lah. Boleh lah, guys. Tapi di ini ya deket daerah sini aja gitu loh. Ini- Kalau di luar mungkin di sebelah apa namanya? Seberang jalan tadi Mungkin lebih murah atau lebih mahal juga ya, mahal, tergantung lebih lah. mahal. Lebih mahal. Jadi lebih murahan deket kampus loh biasanya Ya kalau soalnya kan ini kan sama gabung sama warga-warga juga gitu. atau ngajak kerjasama yang gitu ya. Nah. Untuk mahasiswa Poltek
Ya kasih murah lah Bu gitu. Kontrakan juga mungkin. Kontrakan berapa kontrakan? Kalau aku itu yang ngontrak 55 juta. 55. Itu dibagi 14 anak. Iya, kan. itu murah Lantai lah. Ya. 3, Hampir 10 sama kamar. sama kosan lah ya. Jadi cocoknya itu satu orang per tahun 3,5 sih atau 4. Iya, iya. Apalagi ya Mas? Mungkin ada tips atau gimana buat siswa yang ingin kuliah di Poltek ini atau melanjutkan di Poltek ini? Oh, tips ya. Tips itu dari saya, kalau memang benar-benar tertarik sama dunia vokasi, dunia kayak SMK lah ya, kalau dibanding SMA itu mungkin kayak seperti SMK, dia lebih banyak prakteknya. Ya itu bisa apa ya? Dibuat sebagai kelebihan kenapa kamu kuliah di Politeknik gitu, khususnya di Polinema. Dia bisa apa ya? Punya keahlian sebelum dia masuk ke pekerjaan, dunia pekerjaan. Karena kalau kita lihat itu anak teknik itu memang ganas-ganas untuk apa ya? Mentalnya itu kuat. Ya, namanya Mental anak baja, teknik kan? ya harus seperti itulah ya. Iya, berarti Jangan banyak tugas ya. berarti jangan di tempat. cuma mengandalkan kepintaran teman-teman, tapi kita harus lebih excited atau apa ya? Lebih apa sih? Lebih aktif lah lebih ya. usaha lah, ada usahanya. Tapi yang terpenting jangan masuk di sini kalau Anda terpaksa dan terbuang. Mending cari kampus yang lain. Iya. Tapi sih aku rekomendasikan ini adalah Poltek bagus juga Kalau yang di Malang. dibuat Ya. pilihan terakhir sih kayaknya apa ya? Kok pilihan terakhir? Ini kan Iya, kampus- rata-rata kan seperti itu. Saya berbicara sebenarnya apa adanya lah ya. iya. Maksudnya kalau pilihan terakhir mungkin agak berat ya, soalnya ya memang harus diseriusin di sini gitu loh. Harus memang di sini nih belajar tapi Ya. jangan tipes. Iya, iya. Siap ya. kerja tipes gitu. Jaga kesehatan juga guys. Tapi apa sih? Ini tips dari aku sendiri. Kalau mau kuliah Poltek itu ya kita harus kuat mental, kuat ngatur waktu karena di Poltek itu kita banyak melatih entah itu pikiran atau apa sih emosi gitu guys. Ya setahu Jadi, saya seperti itu sih. Jadi kalian harus benar-benar pintar memanajemen waktu, mengatur hal atau jadwal yang kalian miliki. Itu sih menurut. Ya, ya. Ada lagi nggak? Ya benar sih Untuk Ke- biaya di Poltek biaya di Poltek ini kan jurusan elektro. rata-rata saya kan ini ya bervariasi ya. Ada yang dia masuk pas bidik misi, ada yang LDK, mungkin itu beda sih. Beda-beda. Nanti kalian kunjungi website di bawah ini. Iya, lihat sendiri Kalau aja lah. mau daftar kita taruh linknya di bawah ya. Mungkin cukup di sini dulu ya guys, tur kampus Polinema ini. Selanjutnya kalian komen mau tur kampus apa lagi di Malang, khususnya di Malang ya. Jangan kemarin itu ada yang ngajak tur kampus ke apa sih? ITB. Gila dari Malang ke ITB cuy. Anda tidak tahu diri. Ini belum dapat adsense boy. Kalau nanti kalau lah dimonites. mungkin ya. Kalau ada lah ya, kalau ada link lah. Tapi terima kasih Mas Oh Dodi iya, oke, siap, waktunya. sama-sama. Kita nanti makan dulu ya. Teman Teman gangian AKNS Pen Sumenep. Oke, terima kasih Mas. Pensiun hidup. Pen Surabaya. Kata itu. Pen kata.